Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dalam kehidupan manusia, Allah menyiapkan sang penggoda untuk menguji kehidupan kita. Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai nenek moyang kita diberikan fasilitas segalanya oleh Allah berupa surga. Hanya satu yang dilarang, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Justru itulah yang membuat dia tergelincir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sang penggoda setan laknatullah alaih. Dalam kehidupan kita, bara cakra yang dimuliakan Allah, kita harus meyakini bahwa kita punya musuh abadi yang namanya setan. Di dalam surah Fatir ayat ke-6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu. Fattahiduhu aduwa, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, sungguh naib perilaku orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dalam bentuk mengikuti bujuk rayu setan dalam perkataan, perbuatan, dan pemikiran. Padahal permusuhan setan terhadap diri kita, keluarga, dan orang-orang beriman secara umum adalah permusuhan yang nyata.
Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwah. Allah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh, maka perlakukan setan sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai teman. Para cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap muslim perlu mengambil langkah preventif agar terhindar dari bisikan bujuk rayu ataupun makar setan, di mana kita selalu lengah dengan tipu dayanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan selalu membisikkan keburukan. Kita mau berbuat baik, di situ ada pertempuran antara kita, antara ruhiyah kita, antara nurani kita dengan bisikan-bisikan setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada potensi baik, ada potensi fujur. Potensi mana yang kita kembangkan, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Memandang kehidupan yang fana, orang yang terjebak oleh bujuk rayu setan, menganggap hidup untuk selamanya, sehat untuk selamanya, kaya untuk selamanya, berhasil untuk selamanya. Padahal Allah pergilirkan kehidupan kita. Bagi mereka yang terbebas dari godaan setan dan mampu berlindung kepada Allah, menyadari hakikat hidup adalah minallah, datang dari Allah. Bila sekarang hidup di bumi Allah, tentu untuk ibadah kepada Allah. Ilallah, karena meyakini setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertanyaannya, bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para cakra yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, mereka orang-orang yang terjebak oleh bujuk rayu setan, menganggap kehidupan ini adalah minal madah, fil madah, ilal madah. Merasa hidup datang dari materi, di dunia hanya mencari materi karena mengira meninggal hanya menjadi seonggok materi. Hidupnya diukur oleh materi. Sehingga dalam hidupnya tidak ada yang dicari kecuali materi. Dug hulu pet nyawa. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Diisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Dugikeun ka wengi jedar. Kehidupannya dipergunakan untuk mencari dunia. Ia lupa kepada yang punya dunia. Ini jebakan-jebakan setan. Para cakra yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, paling tidak ada 5 perisai diri agar terhindar dari tipu daya setan. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat beberapa petunjuk yang dapat kita amalkan sebagai perisai diri dari tipu daya dan gangguan setan. Jangankan di luar sholat, sedang sholat setan datang. Setan merubah pikiran kita untuk mengingat sesuatu selain Allah. Padahal dalam sholat kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam sholat masih sempat kita memikirkan selain Allah. Setan selalu mengintai kita, maka kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perisai yang pertama, membaca ta'awud setiap saat.
Bentuk ta'awuz adalah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah dan selalu kembali kepadanya. Karena tidak ada bentuk kejahatan yang paling besar kecuali kejahatan yang dilakukan oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yang zaghanna minasyaitani nazghu fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bara cakra yang dimuliakan Allah, perisai yang pertama, agar kita terbebas dari godaan setan, berlindunglah kepada Allah. Ucapkanlah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ar-Rajim, yang terkutuk. Kalau melawan setan secara langsung tanpa berlindung kepada Allah, berat. Setan melihat kita, kita tidak melihatnya. Setan bisa membisikkan ke dalam ruhani kita melalui perjalanan darah. Dan setan itu tidak pernah menyampaikan sebuah larangan secara langsung, tapi argumen. Sekedah tahajud, wong ayeuna mah pantas nonton bola. Irang kulem, hari kesehatan teh wajib dijaga, tahajud mah sunat. Asa bener. Akhirnya dia tidak mau bangun malam karena merasa lebih baik memperpanjang tidurnya demi kesehatannya. Ini argumen. Jadi setan itu selalu memberikan alasan. Tatkala Nabi Ibrahim sudah berserah diri dengan Nabi Ismail untuk melakukan penyembelihan, falamma aslama wa talahu lil jabin, tatkala keduanya sudah berserah diri, pedang sudah dihunus, Nabi Ismail sudah berbaring. Saat itu iblis datang menggoda kepada Ismail. Godaannya pun adalah argumentasi yang real. Ismail, kamu kan masih kecil. Kenapa tidak bapakmu saja yang disembelih yang udah tuaan dikit? Datang kepada Siti Hajar, argumentasi yang disampaikan. Hajar, 9 bulan kamu mengandung. Begitu lama suamimu mengharapkan anak. Anak sudah hadir, kenapa harus disembelih? Kenapa tidak bapaknya saja yang udah tuaan dikit? Datang kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, 80 tahun kau merindukan anak. Sekarang anak sudah hadir, kenapa harus disembelih? Bara cakra yang dimuliakan Allah, setan selalu berargumen. Makanya Ismail melempar setan. Idhab yalai, pergi wahai engkau laknat. Hajar pun demikian. Ibrahim pun demikian. Diabadikan dalam lontar zumroh. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Perisai yang pertama, berlindunglah kepada Allah. Tatkala kita tidur, badan kita diikat oleh setan. Ikatan pertama akan terputus begitu kita bangun, kemudian berdoa kepada Allah. Ada 2 ikatan yang belum terputus. Ikatan yang kedua akan terputus kalau kita berwudu. Dan ikatan ketiga akan terputus kalau kita melaksanakan sholat. Maka kalau bangun tidur, tidak langsung berdoa, tidak langsung mengambil air wudhu, pasti bisikan akan datang. Kagoklah 5 menit deh. Dingin dah Bandung deh sekarang mah. Macam-macam. Tapi begitu bangun, langsung berdoa kepada Allah. Bergegas ambil air wudhu. Kemudian sholat sunat minimal 2 rakaat. Setelah itu maksimalkan kita untuk bermunajat kepada Allah. Meminta kita kepada orang, orang ada bosannya.
Kalau kita semakin sering meminta bantuan kepada orang, orang jenuh, orang bosen. Beda dengan Allah. Semakin sering kita datang kepada Allah, Allah semakin senang. Bahkan kita datang kepada Allah dalam keadaan merangkak, Allah lari. Kita datang kepada Allah satu jengkal, Allah datang satu siku. Man taqarraba ilayya sibron. Dalam hadis qudsi disampaikan, siapa orang yang mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekat kepadanya satu siku. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang datang kepadaku satu siku, aku akan datang kepadanya satu depa. Bara cakra yang dimuliakan Allah, kita datang kepada Allah dengan ibadah kita. Allah datang kepada kita dengan rahmatnya, ampunannya, dan pertolongannya. Yang kedua, bara cakra yang dimuliakan Allah, perisai agar kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan, adalah membaca mu'awidatain. Mu'awidatain artinya dua perlindungan. Yang dimaksud adalah membaca dua surah di dalam Al-Quran yang memiliki faedah perisai diri manusia dengan membacanya. Dua surah tersebut adalah Al-Falaq dan An-Nas. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat dari Abi Abdullah bin Abi Al-Zuhani bahwasanya Nabi SAW bersabda, Yabna Abbasin, Yabna Abisin, alla adulluka. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan? Maukah aku kabarkan? Au qala alla ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwaduna. Yabna Abbasin, wahai Ibnu Abbas, alla adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu? Au qala alla ukhbiruka, maukah kamu aku kabarkan? Bi afdali, paling utamanya sesuatu, ma yata'awwadu bihi al-muta'awwadun, utamanya sesuatu yang orang-orang meminta perlindungan dengannya. Qala, Ibnu Abbas berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul, bacakanlah, a'udzu birabbil, kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, hadani surataini. Beliau bersabda, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bacalah dua surat ini. Bercakra yang dimuliakan Allah, perisai yang kedua setelah kita membaca ta'awud agar kita terbebas dari godaan setan adalah membaca dua surah yang disebut dengan mu'awwidatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbebas dari godaan setan, bacalah ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Membaca ayat kursi memiliki keutamaan yang agung di dalam menjaga seseorang dari godaan setan, menjauhkan dan mengusirnya dari tempat dia tinggal. Maka apabila kita membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'taha gudwatan uzirta minna hatta tumsiya wa idza qara'taha hina tumsiya uzirta minna hatta tusbiha. Siapa yang membacanya ketika pagi,
maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Dan siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu bangun tidur setelah tahajud atau habis sholat subuh, baca ayat kursi, ayat tauhid, maka Allah akan melindungi kita sampai datang sore hari. Habis maghrib baca, Allah lindungi kita sampai datang pagi hari. Bercakra yang dimuliakan Allah, jika seseorang membacanya sebelum tidur, maka ia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firasika faqra'u ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtima al-ayah fa innaka la yajal 'alaika minallahi hafidu wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ida awaita ila firasika, apabila engkau hendak beranjak tidur, faqra'u ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi terlebih dahulu hingga selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayah. Fa innaka, sesungguhnya engkau, la yazal 'alaika minallahi hafidha, sesungguhnya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha, dan sekali-kali setan tidak akan mendekat kepadamu hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bercakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, maka apabila kita membacanya setelah sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyu fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamnahu min duhulil jannati illa ayyamuta." Man qara'a ayatal kursiyu, siapa yang membaca kursi fi duburi kulli salatin maktubatin, di dalam setiap salat yang diwajibkan, biduburi kulli salatin maktubatin, setiap salat yang 5 waktu, lam yamnahu min duhulil jannah illa ayyamuta, tidak ada yang menghalanginya masuk ke surga selain kematian. Berarti surga begitu dekat, karena ayat kursi adalah kalimat thayyibah. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra. Yang keempat, bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diulangi. Yang pertama membaca ta'un, yang kedua membaca 2 surah muawwidatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga membaca ayat kursi. Yang keempat membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan memiliki keutamaan yang agung. Surah Al-Baqarah dapat menjadi perisai diri dari tipu daya setan. Membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah di rumah dapat membuat setan lari terbirit-birit dari rumah tersebut, dari kamar tersebut, dari tempat tersebut. Maka kalau kita sudah merasa gerah di rumah, tidak nyaman di rumah, rumah itu harusnya bikin damai, bikin tenang. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Tapi ada yang nyampe ke rumah malah pengennya teh marah-marah, pengennya teh berantem, gitu teh. Ningali bojo kirang gelis, dia ketinggalan teh kurang gelis. Dengan ada jantan gelis. Ya. Maka bacakan surah Al-Baqarah, setan pergi dari rumah kita. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira
inna syaitana yang firru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Surah Al-Baqarah, hadis riwayat Imam Muslim. Syaitana yang firru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sok, awas Al-Quran surah Al-Baqarah. Lalu empatlah setan. Bercakap yang muliakan Allah yang terakhir, agar kita terhindar dari godaan setan, bisa berlindung kepada Allah, membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Para ulama menjelaskan bahwa barang siapa membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa dengan membaca ayat tersebut, imannya akan diperbaharui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah bisa sebagai pengganti zikir, karena di dalamnya sudah terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah bil lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, bil lailatin kafatahu, ia akan diberi kecukupan. Rawahus Saikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita dari bujuk rayu godaan setan. Berlindunglah kepada Allah agar kita mendapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, agar kita mampu meraih hakikat kehidupan kita. Kita yakin datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah untuk ibadah kepada Allah, dan suatu ketika kita akan kembali kepada Allah. Pertanyaan terbesar, bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Begitu kan?